Hai Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless. Kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk mendapatkan pesan ini. Oke, ada pesan lagi nih tentang orang di sekitar kamu. Bentar ya, kita shuffle dulu, baru nanti kita bahas satu-satu. Oke, ada beberapa pesan yang muncul nih. Pertama, tentang orang di sekitar kamu. Di sini ada surround yourself with the right people gitu. Kamu lihat apakah orang-orang di sekitar kamu orang yang suportif, orang yang ada buat kamu, sebuah hubungan yang seimbang ya, apapun konteksnya gitu, sebuah hubungan yang seimbang bisa take and give. Untuk pertemanan misalnya gitu, hubungan yang seimbang, kamu ada buat teman kamu, apakah teman kamu juga bisa ada buat kamu, ya? Apakah pertemanan ini atau lingkungan kamu itu lingkungan yang suportif, lingkungan yang vibe-nya sehat gitu, atau vibe-nya toxic? Ya, coba kamu lihat. Lalu yang berikutnya, ini aku melihat bahwa mungkin sekarang ada Pisces yang merasa bahwa hidupnya berat, capek. Dengan ini ya, aku merasa gini, kalau misalnya kamu berpikir bahwa hidup kamu sulit sekarang, hidup kamu penuh tantangan, coba lihat ibaratnya kalau misalnya hidup kamu mudah terus, mulus terus, nggak ada tantangannya, nggak ada riak-riak kehidupan, kamu akan bosan. Sama kayak kita main game, kalau misalnya kita menang terus ya, yakin deh, sebentar aja juga kita bosen gitu. Kalau gamenya terlalu mudah, sebentar aja kita akan bosen. Bukan berarti kita bermain-main sama hidup, enggak. Tapi tantangan itu seperti itu fungsinya. Ketika hidup kita kayak apa aja kita dapat gitu, kita mau kita dapat. Dan dengan mudah. Atau hidup kita nggak ada tantangan. Kita juga pasti merasa bosen, ngapain lagi ya sama hidup, kayak mau apa aja dapat gitu. Dan kamu kuat, kamu bisa ngelewatin ini. Kamu punya semua yang kamu butuhkan untuk menghadapi tantangan kesulitan yang kamu hadapin saat ini ya. Aku melihat ada rekonsiliasi, mungkin hubungan di waktu lampau, atau mungkin nggak cuma hubungan romantis ya, tapi juga bisa hubungan-hubungan yang lain kayak pertemanan yang bubar di waktu lampau, atau ada masalah dengan anggota keluarga. Aku melihat ada yang berdamai, ada yang bertemu kembali untuk berdamai membereskan sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Dan action speak louder than words gitu. Apa yang orang lakukan itu berbicara, menunjukkan lebih banyak gitu apa yang dia katakan. Ya, kamu lihat orang-orang di sekitar kamu, kamu lihat hubungan romantis kamu, apakah yang mereka katakan itu sinkron dengan apa yang mereka lakukan. Oke, yang berikutnya, misalnya gini, oke janji aku akan berubah, aku gak akan gitu lagi. Tapi lihat apakah yang mereka lakukan itu seperti yang mereka janjikan, seperti yang mereka katakan. First chakra, rasa aman, stabilitas. Blossoming abundance, cakep. Baik ya. Sepertinya hubungan orang-orang di sekitar kamu, apapun yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kamu saat ini sangat signifikan ya. Di sini ada sebuah reminder tentang first chakra kamu. Chakra pertama itu berbicara tentang rasa aman, stabilitas, rasa kita berpijak di dunia ini. Atau mungkin bisa juga ini sebuah reminder buat kamu ya. Kayak kamu tuh mungkin suka terlalu banyak di dalam kepala kamu, terlalu banyak berimajinasi, kurang praktikal. Ini sebuah reminder buat kamu untuk kembali ke bumi ya. Untuk kembali napak di bumi atau melakukan hal-hal yang praktikal. Dan ini sebuah konfirmasi bahwa kamu sedang dalam perjalanan, proses yang kamu sedang hadapin sekarang ini membawa kamu menuju abundance kamu, menuju sebuah sinyal yang bagus ya, bahwa kayak ada berkat yang mau datang di hidup kamu, terutama dalam aspek yang berhubungan dengan finansial. Dan bisa juga abundance dalam hal yang lain, dalam kesehatan, dalam rasa bahagia di hati. Abundance itu bentuknya macam-macam ya, dan ini sebuah konfirmasi buat kamu. Rest and rejuvenation, sebuah reminder untuk kamu yang mungkin sedang memproses luka hati kamu, memproses gini. Untuk kamu yang sedang membangun apapun itu ya. Kayaknya ada satu reading, kalau nggak salah reading kamu gitu, kamu terlalu fokus sama hal-hal materi pada hal-hal duniawi. Lagi-lagi aku tekankan, bukan berarti hal-hal duniawi itu salah, tapi kalau kamu fokusnya hanya di situ, kamu bekerja keras gitu. Kayak dunia kamu cuma itu aja gitu ya. Ini sebuah reminder bahwa kayak pesannya keluar lagi gitu, bahwa hidup kamu gak cuma itu aja. Atau mungkin kamu meletakkan rasa aman dan berharga kamu pada hal-hal duniawi. Ada yang perlu mendengar hal ini ya. Oke, sesuatu yang terungkap. Atau kamu sedang mempelajari sesuatu.
lihat, kamu tenang gitu. Kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya kamu yang sekarang lagi mikirin kondisi finansial, lagi mikirin apakah kamu akan melihat manifestasi kamu, atau ada sesuatu hal yang bikin kamu khawatir gitu. Ini sebuah reminder bahwa kamu nggak perlu khawatir lagi ya. Gini, semesta pertama dengan kartu ini, yang pertama berbicara kamu nggak perlu khawatir, semesta akan tunjukkan jalan keluar, solusi, jawaban apapun yang kamu perlu tahu ya, untuk kamu menghadapi situasi ini atau tantangan yang sedang kamu hadapin sekarang. Lalu ini juga berbicara tentang belajar sesuatu hal gitu. Bisa kamu kayak misalnya kayak kamu kuliah atau ambil S2 atau belajar sesuatu secara formal gitu untuk upgrade diri kamu. Lalu ini bisa juga berbicara tentang ada sesuatu hal yang tadinya nggak terlihat, akan terlihat gitu ya. Lalu ini berbicara tentang pekerjaan, tentang institusi, bisa juga kamu sedang dalam proses, sebagian dari kamu sedang memproses pemulihan kembali dengan kesehatan kamu, atau kamu sedang banyak berpikir, banyak yang menyita pikiran kamu gitu ya, kayak yang tadi aku bilang ada yang khawatir dengan sesuatu hal nih, terutama ada yang khawatir dengan aspek finansialnya. Aku mau ini sebuah reminder bahwa kamu nggak perlu khawatir lagi, karena dilihat dua kartu ini berbicara bahwa berkat yang besar itu sedang dalam perjalanan menuju kamu ya, abundance itu sedang dalam perjalanan menuju kamu. Oke, kita bahas lebih lanjut. Dan sebagian dari kamu gini, mungkin faktor materi atau faktor finansial itu jadi pengaruh untuk hubungan kamu ya. Bisa jadi hubungan keluarga, bisa jadi hubungan romantis kamu di waktu lampau. Oke, jadi rekonsiliasinya itu sangat besar kemungkinan dengan hubungan romantis kamu ya. Kayak aku mendapatkan vibe gini, siapapun ini yang mau datang kembali di hidup kamu, dia membawa versi dirinya yang baru, dia mau menawarkan stabilitas, mau menawarkan bahwa, dan menunjukkan bahwa aku udah berubah loh, aku udah jadi versi diriku yang lebih baik. Dan uh, aku bisa dipegang loh untuk sebuah komitmen jangka panjang. Kenapa? Di sini temanya buat kamu adalah Two of Cups. Two of Cups itu berbicara tentang union. Union ini juga sebuah sinyal untuk hubungan romantis ya. Terutama untuk kamu para single yang mempertanyakan hubungan romantis kamu, ini sebuah sinyal. Lalu ini juga berbicara bahwa orang yang mau datang di hidup kamu itu, karena di sini ada Six of Cups gitu. Orang yang mau datang di hidup kamu itu dari waktu lampau, terutama yang berhubungan dengan aspek hubungan romantis kamu ya. Karena Six of Cups itu artinya bisa macam-macam. Bisa sesuatu yang berhubungan dengan waktu lampau, berhubungan dengan masa kecil kamu, feeling nostalgic gitu, kayak mengulang memori masa lalu, kayak sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa juga kayak mengenang momen menyenangkan itu untuk bikin senyum-senyum sendiri, atau mengulang momen yang tidak menyenangkan itu sebagai sebuah pembelajaran. Dan dengan Six of Cups juga bahwa semesta mau ngasih sesuatu buat kamu. Yang tadi aku bilang bahwa abundance itu sedang dalam perjalanan menuju kamu ya. Yang penting gini, karena Five of Cups itu jadi tantangan kamu, aku melihat bahwa sebagian dari kamu atau banyak dari kamu ya, melihat sesuatu yang terjadi di waktu lampau itu lebih kepada kayak kamu stuck gitu di waktu lampau ya. Karena yang tadi aku mendapatkan sebuah indikator ada yang terlalu banyak di kepalanya gitu, mungkin mengulang-mengulang memori yang terjadi di waktu lampau karena masih belum bisa ikhlaskan gitu, masih marah, masih sedih, masih kecewa. Kalau kejadiannya baru gitu ya, kamu masih memproses, wajar gitu. Tapi kalau misalnya udah agak lama dan kamu masih menengok ke belakang, kamu belum bisa mengikhlaskan, itu artinya masih terjebak gitu di waktu lampau. Dan ketika kita memfokuskan pada apapun yang sudah berlalu, kita kayak bilang sama semesta gitu, kita bilang sama semesta, tutup jalan gitu untuk sesuatu yang baru. Jadi dengan kita fokus di waktu lampau, kita menutup jalan untuk sesuatu yang baru yang mau datang di hidup kita. Advice-nya buat kamu adalah Knight of Cups gitu. Apa yang menyenangkan buat kamu? Apa yang membuat kamu merasa excited? Apa yang menginspirasi kamu? Gitu. Dan ini juga sebuah indikator bahwa kamu perlu memproses apapun itu yang masih mengganjal di hati kamu, supaya itu nggak bikin hati kamu berat gitu ke depannya. Karena masih ada energi orang yang masih terjebak di masa lalu. Melihat ke belakang bukan untuk sebuah pembelajaran, tapi lebih kepada masih belum bisa melepaskan. Ya, ini juga sebuah reminder untuk kamu tetap tenang di tengah badai gitu. Karena lihat, ini Knight of Cups ya. Knight of Cups itu kan berbicara biasanya tentang sebuah indikator bahwa ada
orang yang mau ngasih hatinya ke kamu. Itu yang pertama tadi aku udah bahas ya. Lihat, dia di dalam di atas perahu, ombaknya bergelombang gitu ya, ombak, tapi dia tetap tenang gitu. Ya, mungkin emosi kamu sedang bergelombang atau kondisi hidup sedang bergelombang dan kamu mulai khawatir, tenang. Di sini solusi jalan keluar apapun itu yang kamu butuhkan sedang dalam perjalanan menuju kamu. Lalu yang berikutnya, yang tadi orang yang mau datang kembali itu dia menawarkan versi dirinya yang baru, versi dirinya yang udah berubah dan bisa bisa dipegang untuk hubungan jangka panjang. Dan ini juga berbicara bahwa kamu sedang berevolusi yang menuju King of Pentacles, orang yang abundant, orang yang berdedikasi sama pekerjaannya dan orang yang berlimpah gitu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.